Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7, Randy Firmansyah, Nela Anggraini, Dewanti Ismania, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Maryadi SHI MSI dengan judul Ilmu Munasabah. Langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Pengertian munasabah. Secara etimologi, munasabah semakna dengan musyakalah dan muraqabah, yang berarti serupa dan berdekatan. Secara istilah, munasabah berarti hubungan atau keterkaitan dan keserasian antara ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Arabi, sebagaimana dikutip oleh Imam As-Sayuti, mendefinisikan munasabah itu kepada keterkaitan ayat-ayat Al-Quran antara sebagian dengan sebagian yang lain, sehingga ia terlihat sebagai suatu ungkapan yang rapi dan sistematis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa munasabah adalah suatu ilmu yang membahas tentang keterkaitan atau keserasian ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan yang lain, sehingga munasabah dapat diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang hubungan Al-Quran dari berbagai sisinya. Tokoh yang memelapori munasabah adalah Abu Bakar An-Nasaburi. Beliau adalah seorang alim berkebangsaan Irak yang sangat ahli ilmu syariah dan kesusastraan Arab. Selain itu, ada pula Abu Ja'far bin Zubair dengan karyanya Al-Burhan fi Munasabah Tartib Suwar Al-Quran. Burhanuddin Al-Bikai dengan karyanya Nuzhum Adha Dukhurar fi Tanasub Ali wa Aswar, dan As-Sayuti dengan karyanya Tanasub Adha Dukhurar fi Tanasub Aswar. Urgensi dan kegunaan munasabah. Ilmu munasabah merupakan bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran yang posisinya sangat penting dalam rangka menjadikan keseluruhan ayat Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh atau holistik. Hal ini karena suatu ayat dengan yang lain memiliki keterkaitan, sehingga bisa saling menafsirkan. Dengan demikian, Al-Quran adalah kesatuan yang utuh yang jika dipahami sepotong-sepotong akan terjadi model penafsiran otomatik. Secara mudahnya, ilmu munasabah berfungsi sebagai ilmu pendukung ilmu tafsir. Bahkan, tidak jarang pendekatan ilmu munasabah penafsiran akan semakin jelas, mudah dan indah, sehingga ilmu munasabah cukup memiliki peran dalam meningkatkan kualitas penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Sekilas tentang ilmu munasabah. Untuk mengetahui munasabah unsur-unsur Al-Quran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. A. Topik inti yang diperbincangkan dalam ayat. B. Topik inti biasanya mempunyai sub-subtopik. C. Sub-subtopik itu mempunyai unsur-unsur tersendiri pula. Contoh munasabah dalam Al-Quran. Bentuk-bentuk dan contoh munasabah menurut Muhammad Quraish Shihab, paling tidak ada 6 tempat munasabah yang perlu ditemukan dalam Al-Quran, yakni pada 1. Hubungan kata demi kata dalam satu ayat. Sebagai contoh, terdapat dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. 2. Hubungan antara kandungan ayat Al-Quran dengan fasilah atau penutup ayat. Dalam satu surat terdapat korelasi antara awal surat dan akhirnya. Misalnya, dalam surat Al-Qasas dimulai dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun serta pasukannya, sedangkan penutup surat tersebut menggambarkan pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir. 4. Hubungan mukadimah satu surat dengan surat berikutnya.
Misalnya, antara surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. 5. Hubungan penutup satu surat dengan mukadimah surat berikutnya. Misalnya, permulaan surah Al-Hadid. 6. Hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya. Al-Quran sebagai satu kesatuan yang bagian-bagian strukturnya terkait secara. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.